Dialog Corporate Action pemirsa masih membahas seperti apa pertumbuhan emiten consumer dan masih bersama Mas Lucky Bayu Purnomo, pendiri LBP Institute. Mas Lucky, kalau tadi di segmen kedua tadi ini sebenarnya menyarankan bahwa perseroan yang saat khususnya para consumer yang sedang mengalami penurunan saat ini di kuartal 1 2021 ini sebaiknya melakukan corporate action, salah satunya go digital. Tapi apakah go digital ini akhirnya menjadi suatu keharusan karena semuanya juga shifting begitu kondisinya saat ini, atau ada hal lain begitu? Bagaimana dengan perseroan yang mungkin tidak mengambil langkah untuk go digital? Ya, jadi memang budaya perusahaan terkait dengan corporate action itu tidak bisa dirubah serta-merta. Nah, sebut saja satu, kalau kita bicara di sektor lainnya, misalkan telekomunikasi. Mengapa Telkom melalui Telkomsel melakukan corporate action dengan berinvestasi di Gojek misalkan. Nah, jadi memang tidak meninggalkan budaya atau karakter perusahaan tersebut secara 100%, tetapi ini memang harus dilakukan dalam upaya diversifikasi, kemudian beradaptasi, dan ya kita tahu sekarang memang perusahaan harus new normal. Dan ini menjadi penting karena memang perusahaan-perusahaan ini kebetulan khususnya untuk consumer itu sedang berada di teritori bottom line. Sebut saja Unilever. Nah, Unilever ketika melakukan corporate action pada momen ini sebenarnya cukup baik karena apa? Harga Unilever yang berada di angka 5.625 per hari ini itu berada di teritori terendah, ya, di angka 5.500 sejak setahun sebelumnya. Artinya corporate action itu akan lebih efektif dan efisien dilakukan ketika harga saham itu sedang mengalami koreksi di titik terendah, dan nanti apresiasi pelaku pasar akan lebih senang melihat itu karena apa? Perusahaan melakukan corporate action dan harganya juga sedang murah dan rendah. Sedang rendah, ya, baik. Nah, kalau melihat dari penurunan harga dari para emiten consumer tadi, kira-kira prospek untuk jangka panjang melihat ada penurunan saat ini, tapi mereka juga merencanakan untuk aksi korporasi memang yang tepat begitu. Kira-kira prospek untuk pergerakan sahamnya akan seperti apa untuk masing-masing? Tadi kita ada Unilever, ada Kino, ada Sampurna, ada Gudang Garam gitu. Pertama, prospek untuk consumer good ini baik untuk jangka menengah dan panjang, tidak dianjurkan untuk jangka pendek, ya. Karena apa? Perusahaan-perusahaan consumer good ini memiliki kapitalisasi yang memang cukup besar, dan karena terlalu besar dan terlalu huge, itu memang tidak cukup lincah untuk menghadapi perubahan budaya seperti apa yang terjadi saat ini. Harus menunggu momentum begitu, ya. Jadi prospeknya untuk jangka menengah dan panjang baik. Nah, kita bicara target sekarang untuk Unilever sendiri yang saat ini berada di angka 5.625. Target ke depan itu ada di angka 8.000 karena angka tertingginya yang sudah pernah dicapai itu adalah 8.800. Berikutnya adalah Indofood. Ya, Indofood saat ini berada di angka 6.575. Nah, angka terendah Indofood itu ada di angka 5.225. Dengan demikian, Indofood memiliki target ke depan tuh jangka menengah dan jangka panjang itu ada di angka 7.000 karena angka tertingginya ada di 8.000. Nah, berikutnya adalah Sampurna. Sampurna saat ini ada di angka 1.300. Saat ini Sampurna bertepatan dengan angka terendah, ya, sepanjang 52 minggu sebelumnya di angka 1.270. Nah, untuk itu Sampurna ke depan cenderung menguat jangka menengah dan jangka panjang dengan target angka 1.800 karena angka tertingginya ada di angka 1.970. Jadi tiga emiten itu yang menjadi representasi sektor consumer good itu cukup baik dikoleksi untuk portofolio jangka menengah dan panjang. Baik, artinya jangan takut tetap untuk mengoleksi saham consumer goods, tapi kita lihat permainannya, ya, menengah dan jangka panjang begitu, ya, karena melihat momentum dari pergerakan daya beli masyarakat juga. Dan ini nampaknya tadi kalau bukan harus melakukan corporate action, ya. Itu yang terpenting. Baik, untuk bisa memantau seperti apa perkembangan dari sejumlah pergerakan emiten, ya. Baik, terima kasih banyak Mas Lucky telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini. Terima kasih.